Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, sampurasun. Sampai Oke, budayakan menonton sebelum berkomentar. Ahoy. Oke teman-teman semua, baik lagi nih ya di segmen buruan ngabuburit di rumah Juan. Pada segmen buruan kali ini teman-teman udah gak kerasa banget nih, udah sampai ke episode yang ke-21. Mantap banget nih ya, Ramadan masih tetap produktif dan bedanya untuk episode 21 ini Juan alhamdulillah banget berkesempatan untuk menghadirkan salah satu narasumber ataupun bintang tamu yang amat-amat spesial karena ketika menghubungi beliau itu emang agak susah juga ya kalau pejabat beda pejabat kampus. Oke, kita langsung aja panggil ini dia. Halo Kang Rizal. halo Juan, halo teman-teman semua. Oke teman-teman semua, sebelum dilanjut jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain kayak gitu. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol notifikasi di bawah agar gak ketinggalan video-video terbaru aku. Oke, jadi sebelumnya for your information, seperti biasa for your information. Nah jadi Kang Rizal ini adalah salah satu kakak tingkat aku di jurusan di perkuliahan. Dan for your information, Kang Rizal itu adalah Ketua BEM Kema Unpad periode 2020. Betul Kang? Betul. Oke, kita langsung aja kali ya tanya. Kang Rizal gimana kabarnya nih, sehat? Alhamdulillah sampai hari ini masih sehat dan semoga ke depan-depannya tetap sehat ya. Amin. Nah ngomong-ngomong di rumah aja, berarti sekarang Kang Rizal posisinya di rumah saja atau gimana nih? Atau beda gitu di mana? Di rumah, tapi bukan rumah saya. Bukan rumah teman-teman saya yang ngontrak di Jatinangor. Saya masih di Jatinangor, masih di sekitaran kampus sekarang soalnya. Oke, berarti sekarang Kang Rizal stay untuk menjaga Nangor ya. Gimana sih Nangor kabarnya? Lo kangen banget. Apa ya, Nangor nih udah beda banget gitu. Bahkan tempat-tempat yang biasanya jadi tempat nongkrong 24 jam, mungkin teman-teman tahu kayak Warjem gitu yang bisa 24 jam ada kehidupan, udah nggak ada kehidupan. Atau mungkin orang-orang yang suka nugas di Dankin jam berapa, jam 6, jam 7 udah tutup sekarang. Pokoknya sepi banget lah, Nangor udah nggak kayak Jatinangor sekarang. Aduh, iya sih pasti orang setiap liburan juga ngerasa sepi, apalagi ini benar-benar udah lama banget. Nah, ngomong-ngomong soal di rumah aja ataupun mungkin yang penting tetap stay at home gitu ya. Maksudnya di rumah, mau di rumah mana. Nah, aku mau nanya nih Kang, apa sih Kang kegiatan Akang selama di kontrakan aja atau di rumah aja? Apa ya, kegiatan sebenarnya biasanya kan kalau kegiatan karena kebetulan udah nggak ada kuliah lagi, jadi akhirnya fokus di BEM kayak gitu. Nah, karena kemarin di awal-awal sempat berhenti kan kegiatan-kegiatan yang tatap mukanya, kita nggak boleh ke kampus lagi nih. Biasanya saya diem di sekre gitu. Kayak gini, wah kegiatannya gimana? Akhirnya ya gitu, tiap hari kadang biasanya ada rapat. Dipastiin ada rapat sih kebetulan. Lagi datang ke departemen di BEM kayak gitu. Terus kalau nggak rapat, ada beberapa diskusi sama teman-teman di luar, dan kadang ya mungkin ikut online course gitu sih. Oke, ini amat produktif ya ternyata ya, meskipun di rumah aja dan sekarang lagi terhalang pandemi COVID, tapi tetap produktif. Dan berarti artinya BEM tetap jalan gitu ya, tetap ada koordinasi gitu ya, meskipun emang harus komunikasi jarak jauh gitu ya. Iya, karena kalau enggak ya gimana, kita nggak bisa bikin BEM ini mati, karena publik masih butuh teman-teman BEM juga untuk support gitu. Termasuk yang di Jatinangor kan masih ada gitu. Hanya sejauh ini ya kita coba dengan tenaga yang ada, kita maksimalin aja dulu. Wah, amin. Sebelum lanjut, aku berdoa buat teman-teman semua, buat apalagi buat pengurus BEM, mau BEM Kema, mau BEM fakultas ataupun himpunan, semoga semuanya diberi kesehatan gitu ya, agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Amin. Oke, nah aku tuh penasaran banget sih Kang sebenarnya ya. Kan ini BEM tuh pasti punya proker nih ya kan, pasti banyak ada beberapa proker gitu ya. Sumpah aku tuh penasaran deh, kemarin tuh pengen kayak gimana nasibnya gitu Kang, proker apalagi yang proker yang sifatnya offline. Mungkin Kang boleh cerita gak sedikit? Itu sebenarnya bikin kita kaget banget di awal ya, karena awalnya kan kampus katanya mau ada kuliah daring. Nah, kita sempat ngobrol-ngobrol ke rektorat, gimana nih, berapa lama? Ya awal kan perkiraan masih dulu 2 minggu ya. 2 minggu, iya. Ya kebijakannya 2 minggu dulu. Terus sampai sekarang abadi ya, sampai sekarang masih ada. Terus sampai Juni kan. Itu kita sempat kaget dulu, wah
gimana caranya gitu. Kalau kegiatan kayak diskusi atau mungkin pelatihan gitu kan kita bisa online ya. Tapi kalau misalkan anggap kayak Prabu, Prabu online, penerimaan mahasiswa baru online gitu kan, kayak porsi futsal kan nggak bisa kita futsalnya online tuh nggak mungkin kan. Iya makanya kita gitu. Mikir juga, wah bahaya ini gitu. Kita nyiapin. Karena sampai Juni nggak boleh ada kegiatan, akhirnya kita replanning semua program yang ada di di semester 1 kepengurusan. Itu ada yang kita geser, ada yang kita tiadakan, bahkan ada beberapa program yang kita gabung, ada beberapa program yang ditiadakan karena ya kita mesti menyesuaikan keadaan juga. Bayangin nanti di bulan Juli ke atas, Agustus sampai Desember, semua lembaga kemahasiswaan di Unpad itu ngadain programnya di situ semua, penuh banget pasti kan. Iya betul. Makanya kita mesti mikirin kesana. Akhirnya ada beberapa program yang dikorbankan gitu, mengalah lah. Oke. Tapi kita lagi proses juga replanning sekarang biar bisa jalan. Teman-teman UKM, BEM fakultas juga semua lagi proses itu juga gitu. Ya sih pasti maksudnya kayak gak kepikir banget gitu. Iya, Prabu masa mau live via Zoom gitu kan, masa mau 6.000 orang kayak. Sumpah, aduh ya Allah. Prabu yang offline aja kita kadang malas ya, apalagi yang online gitu. Orangnya tiduran nanti. Aduh, ngakak sumpah. Terus nanti bikin mozaiknya via video. Oke, pokoknya aku juga sih sebenarnya berdoa banget. Iya, pokoknya aku juga berdoa banget karena aku juga lagi aktif di salah satu organisasi di kampus. Maksudnya ada juga gitu ya pegang amanah. Mudah-mudahan maksudnya tetap emang cepat kelar gitu ini si virus. Jadi biar nanti bisa berkegiatan secara offline lagi gitu. Kayak emang pasti terhambat gitu sih. Iya, pokoknya beda banget lah gitu lagi kayak gini tuh. Oke, nah terus yang selanjutnya kan ini kita udah kurang lebih 2 bulan lah ya di rumah kan, atau tetap stay at home. Nah, Akang ngerasa bosen gak sih selama di rumah aja atau selama stay at home ini? Kebetulan karena mungkin masih di sekitaran kampus dan kadang ke kampus ya, jadi kalau bicara kegiatan ya masih ada aja lah. Tapi kalau bicara bosen, akhirnya banyak yang berubah gitu aja. Kayak waktu tidur misal, karena kita udah nggak peduli hari ya. Kalau misalkan dulu pagi harus ngapain, sekarang kan udah jarang gitu. Jadi karena udah diem terus di rumah ya gitu-gitu aja, waktu tidurnya muter malah kebalik gitu kadang. Terus kalau bicara bosen ya sampai apal aja gitu, sudut-sudut rumah ada apa aja. Ya di sini-sini aja gitu. Kemana-mana lagi. Ada keluar ya di sini-sini juga gitu. Nggak kemana-mana, bener-bener apa ya, dibilang bosen. Kegiatan ada sih, maksudnya kegiatan ini variatif ya, ada bisa ganti-ganti, tapi suasananya itu bener-bener bikin beda banget lah pokoknya. Aku siapa? Kayak ada yang bilang gitu. Aku di mana? Aduh. Nah terus kalau misalkan dari Akang sendiri, cara ngatasin bosen itu gimana Kang menginisiasinya? Cara ngatasin bosen sebenarnya variasi kegiatan sih. Jangan sampai kita pasti ya seminggu juga udah bosen. Ya beberapa hari pertama itu senang banget gitu nggak sih, kayak iya. Jauh dari berbagai kegiatan, akhirnya bisa tiduran, akhirnya bisa nyantai-nyantai di rumah. Yang biasanya kan harus pergilah gitu, mandi bisa sesukanya lah jam berapa gitu kan. Tapi sudah lama-lama kemudian itu kayak aduh gini lagi. Apa yang bisa dilakukan sebenarnya? Kalau dari orang sih yang bisa dilakukan adalah ya diversifikasi kegiatan. Kita coba banyak hal baru. Jujur kemarin kan dengan ada COVID-19 ini banyak kampus-kampus besar yang ngebuka online course-nya gratis ya. Kemarin sempat penasaran gitu. Akhirnya ngambil beberapa course dari Harvard, dari Yale, terus ada dari Michigan juga, sempat belajar nih kan hal-hal baru gitu. Terus kita ngeliatin ini juga gitu, akhirnya apa aja sih yang ada sekarang. Kan banyak orang yang menghilangkan bosannya dengan main TikTok gitu. Saya mah tetap bisa joget, jadi ya udah gitu. Kang jangan bilang kayak gitu. Coba dulu goyang mama muda, ketagihan. Aduh ya Tuhan. Oke. Coba hal baru. Sebenarnya sih akhirnya jadi kesempatan buat kita juga nyari hal baru buat baca, buat belajar. Karena kalau nggak kayak gini mungkin nggak bisa.
Karena sekarang kerasa banget laptop apa lagi gitu. Makanya coba hal baru di sana tuh penting banget. Makanya cobain main TikTok. Oke. Nah itu ya mungkin seputar kegiatan di rumah aja. Nah yang selanjutnya nih Kang, kan ngomong-ngomong sekarang tuh lagi bulan Ramadan nih ya. Nah ada gak sih Kang perbedaan yang signifikan yang akan rasain sendiri vibes-nya Ramadan tahun ini sama Ramadan tahun sebelumnya? Kalau bicara di Ramadan sekarang mungkinnya yang beda suasananya ya. Ketika di awal biasanya tarawihnya rame gitu kan. Ya meskipun setiap hari katanya berkurang di masjid gitu, tapi minimal di awal tuh selalu ada terus vibes Ramadannya tuh ada gitu. Sudah masuk puasa tuh wah semua orang antusias dengan itu, semua orang melihat ini sebagai sesuatu yang lain gitu. Kalau sekarang kan mau puasa mau enggak kayaknya nggak begitu jauh gitu. Karena ya kita makan dikit-dikit juga gitu. Kayaknya sama-sama aja gitu di sini. Terus kalau di Nangor ya itu kerasa banget bedanya puasa sekarang sama tahun kemarin, jauh banget. Tahun kemarin saya udah berapa tahun berarti di 4 ya? 4 gak sih? 2016. Iya 4 tahun. Iya. Dari 2016 puasa di Nangor gitu kan. Teman-teman kalau yang di Unpad tahu biasanya di Pabukan ramai banget ya. Betul banget. Puasa ramai. Terus yang buka ngabuburit di kampus tuh ramai banget kegiatan-kegiatan Ramadan atau apa. Sekarang ya, semua hilang. Lagi bahkan kita mau sahur mau buka aja bingung mau buka di mana. Karena yang jualannya dikit banget. Oke. Oh jadi emang sekarang juga maksudnya di sana juga udah jarang gitu yang buka kayak warteg ataupun apapun gitu. Tempat-tempat favorit berkurang banyak. Bahkan ya kayak kalau teman-teman tahu ada ADD yang 24 jam biasanya ADD tutup kayak gitu. Kangen banget sama ADD. Tajil di Pabukon yang biasanya jadi pusat tajil kan. Sekarang kan. Ya kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol kan sama teman-teman di episode sebelum-sebelumnya. Mereka tuh pas aku tanyain apa yang dikangenin sama Nangor di vibes Ramadan adalah Balai Pabukon. Karena emang momennya itu adalah desak-desakan itu ya gak sih Kang? Iya. Kalau masalah makanan mah ya gitu-gitu aja. Iya. Masa gitu. Sama-sama aja kali di mana aja. Tapi vibes-nya itu loh, suasana ini Ramadan gitu. Ketemu banyak orang lah atau gimana. Iya. Dan itu yang benar-benar kehilangan sekarang itu. Wah beda lah. Nah terus akhirnya kalau misalkan Ramadan tahun ini yang akan ngerasain di Jatinangor juga sama udah ibadah di rumah kan atau gimana Kang? Atau masih ada tarawih di masjid? Enggak, udah nggak ada. Kita udah di rumah juga karena kan Jatinangor ini kena PSBB juga ya. Iya. PSBB Bandung Raya. Apalagi nanti kita bakal ada PSBB Jawa Barat. Jadi kita kena juga. Tiap hari ada polisi kelilingin gitu. Jadi memang kegiatan yang ngumpul-ngumpul udah banyak dikurangin banget sih. Oke. Nah nih sebelum nanti masuk ke pertanyaan terakhir, sebenarnya aku mau nanya ini mah perasaan Akang pribadi nih ya. Perasaan Akang gimana ketika sekarang kan lagi menjabat terus lagi di tengah pandemi Covid kayak gini? Maksudnya kayak pasti berkecamuk lah. Nah aku pengen tahu sih kalau misalkan pendapat pribadi dari Akang gimana perasaannya ketika lagi pegang jabatan terus ngerasa bingung gak sih? Kalau aku mikirnya kayak meninggal. Frustasi gak sih Kang? Itu bener-bener apa ya, kalau misalkan kayak gini, anggap ada satu proker chaos gitu ya, atau proker yang gagal atau kepengurusan misalkan anak-anaknya rebel atau gimana gitu. Itu kayaknya kan kita bisa konsultasi ya ke orang-orang sebelumnya gitu. Dulu gimana sih di BEM gitu. Kemarin kalau corona kita mau ngomong sama siapa? Kan nggak ada yang pernah kena corona gitu. BEM zaman siapa gitu. Nggak ada gitu. Ini benar-benar bayanginnya gini, di awal ketika nyalon ya gitu, ketika nyalon setahun di BEM bakal ngapain aja nih, bikin program ini, bikin gerakan ini, bikin ini gitu. Terus di awal kita perencanaan program udah punya tim nih. Bahkan BEM Camp itu kan sempat oprek PO dulu. Sebelum ada Covid ini. Kita punya PO dulu kan, PO di beberapa program. Bahkan kita udah oprek program juga di awal gitu. Jadi kita bikin rencana, oke, program pengen gini. Jadi aplikasi corona kan bingung. Semua orang akhirnya tetap jidat gitu. Mau ngapain lagi sekarang gitu. Bahkan ya seminggu pertama juga saya sempat bingung gitu. Sempat bingung. Ini mau ngapain? Harus ngapain gitu, ini mau berapa lama, sampai kapan. Terus ya banyak ngira-ngira, akhirnya banyak hal aneh lah yang masuk tuh gitu. Kalau kurang 1,5 tahun
pejabat gimana gitu, kalau beres duluan gimana, wah banyak lah gitu. Tapi dampaknya kan banyak banget ya. Iya. Ya sih kayaknya emang harus nambah ini sih, nambah priorisasi sih. Wah jangan sih. Tapi kan kemarin kita geser fokus juga sebenarnya dari BEM ini. Jadi kalau biasanya tahun-tahun kemarin kan BEM itu bentuk fokusnya ke proker ya. Nah kan BEM punya concern di apa ya dijadikan satu program. Nah, sekarang BEM nggak ngefokusin lagi ke program karena sekarang kita biasa fokusnya adalah pelayanan mahasiswa, fokusnya advokasi. Karena kalau misalnya kita fokus di proker terus ya, bisa jadi dampaknya nggak begitu signifikan gitu. Itu makanya kita geser. Mungkin kalau dari tahun kemarin udah dikasih tahu gitu ya, sekarang ada corona, mungkin orang nggak nyala. Gue nggak tahu. Ya Allah Kang, jangan kayak gitu Kang. Tapi kayaknya ini mah konspirasi anak IP deh Kang, mau tahu gak? Konspirasi anak hima IP kan mau normalisasi. Aduh. Konspirasi emang ini mah konspirasi. Gara-gara janji politik OO nih. Udah tahu ya siapa yang harus disalahin ya. Janji politik dijadikan bentuknya itu corona ya. Waduh. Agak berat ya. Nah mungkin nih Kang, selanjutnya adalah kita harus bisa melihat dari kedua sisi gitu ya, maksudnya sisi positif dan negatif. Nah kalau misalkan dari Akang pribadi yang Akang rasain melihat apa sih di tengah kondisi kayak gini, melihat pandangan Akang dari sisi negatif seperti apa, sisi positifnya seperti apa Kang? Oke, jadi kalau bicara sisi negatif mungkin ya tadi ya, yang paling disadari adalah kita akhirnya ingat atau sadar kalau kita itu makhluk sosial. Kalau manusia itu makhluk sosial, dulu orang ada yang orang nggak suka gini, orang nggak suka nongkrong dan sebagainya. Nah, ketika kesempatan buat ngumpul dicabut, kerasa juga kan? Butuh juga gitu. Kita sebagai makhluk sosial benar-benar kerasa. Oh ini rasanya kita jauh dari makhluk lain gitu, manusia lainnya gini gitu. Meskipun kayak kita bisa kan ketemu kayak gini. Iya, tapi beda aja rasanya. Tapi beda rasanya gitu. Gitu kan, beda lah gitu. Ini akhirnya kita sadar bahwa kita ini makhluk sosial. Nah, negatifnya kan kita dijauhkan dari itu, dan juga banyak hal-hal yang bikin banyak orang yang belum terbiasa. Masih banyak orang yang berpikir ketika pandemi, ketika krisis kita masih pakai cara lama. Padahal nggak bisa gitu. Lagi krisis itu kita harus pakai cara baru. Kalau kita masih pakai cara lama, contoh kayak gini ya tadi yang kita sempat program kerja BEM itu dipikirin ketika kita masih nggak berpikir ada corona. Tiba-tiba ada corona, emang cara pikirnya sama kan enggak gitu. Nah banyak orang yang masih kayak gitu, makanya negatifnya banyak yang nggak siap dan nggak tahu harus ngapain. Nah tapi kalau sisi positifnya mungkin salah satunya gini, orang punya adik yang masih SD kayak gitu di rumah. Jadi ketika COVID ini kan akhirnya dia sekolahnya pindah ke rumah gitu. Yang paling kerasa dari COVID ini, dari beberapa orang seperti aku ngobrol juga ya, ada interaksi sama keluarga yang lebih, yang sebelumnya kita jarang mungkin atau gimana punya fokus lain, apalagi teman-teman yang jauh. Kalau orang setiap hari bisa pulang ya ke rumah gitu, teman-teman yang jauh akhirnya bisa ngerasain sama keluarga gitu. Biasanya kan keluarga atau kuliah itu pilihan ya. Kalau di keluarga berarti dia nggak kuliah karena di kampungnya, atau kalau kuliah jauh dari keluarga. Sekarang bisa dilakukan bersamaan gitu, dan mungkin produktivitas bisa lebih ditingkatkan sih, karena kita bisa kita mau teman-teman sorry sambil ngapain gitu. Jadi kalau bicara sisi positif mungkin produktivitas dan ada waktu buat kita berpikir lagi kita mau ngapain nanti. Mungkin teman-teman yang baru lulus sekarang gitu, ketika orang-orang mikirnya lulus cari kerja, sekarang pas lulus orang yang punya kerja aja bingung gitu. Iya betul. Kan akhirnya kita punya waktu lagi untuk berpikir kita pengen apa, kita mau ngapain. Kalau misalkan yang berpikir mau punya sesuatu, melakukan sesuatu, ternyata dikasih krisis, ini kan buktikan kalau sesuatu kita ini mesti ada. Jadi kita punya waktu lebih buat berdiskusi sama diri kita. Gitu. Ya sih tadi juga sempat aku dapat poinnya dari Akang adalah, maksudnya kita kan sebagai makhluk sosial, dan aku tuh betul-betul greget banget kan, kayak
diam gitu. Makanya aku tuh cari ngapain biar setidaknya aku tuh ngobrol gitu. Maksudnya kayak kalau di rumah tuh mau ngobrol sama siapa. Makanya tuh kalau di rumah ngobrol sama orang tua sehari 2 hari masih banyak topik iya. obrolan gitu, masih kangen-kangen. Tapi kalau lama-lama gitu tiap hari Iya. mau ngomong apa, topiknya udah habis. Iya, makanya itu terus akhirnya aku tuh kayak berniat ngapain ya. Nah tadi juga emang sih kayak nyangkut nih produktivitas, kayak yaudah mumpung lagi di rumah aja juga, terus sekarang lagi bulan Ramadan juga, sekali ngabuburit kan, biar gak kerasa waktu ngabuburitnya. Akhirnya yaudah cobain buat konten ini dan alhamdulillah responnya gitu positif Kang. Oke. Nah dengan kayak gini daripada bikin hal-hal yang tidak produktif, ini bermanfaat buat cuan, karena cuannya bisa dapat teman, jadi bermanfaat buat orang lain juga yang dengar. Betul banget. Oke, ini gak kerasa Kang ya. Tuhan, ini udah masuk 20 menit ya. Wow. Ini terlama dan best banget sih, gak kerasa ngobrol kita. Nah, mungkin di akhir pertanyaan aku Kang, sebelum kita nanti berpamitan adalah ada gak sih Kang apa harapan Akang ataupun doa dari Akang untuk Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini? Oke, kalau bicara tentang harapan, yang pasti kita harus bergerak bersama. Pemerintah bisa hanya disalahkan beberapa poin ya, begitulah gitu. Tapi ini jadi momentum kita bersama, Bu. Kerja. Satu hal, kemarin BEM Kemas sempat ngadain diskusi sama salah satu dosen juga kebetulan dari IP, Pak Muradi. Sempat jadi statementnya, apa sih yang bikin hal yang menonjol dari pandemi ini adalah kesetiakawanan sosial. Dan itu menurut orang sih masuk banget, bahwa ketika pandemi ini akhirnya banyak orang yang gotong royong gitu, sama-sama membantu. Akhirnya sisi kemanusiaannya tuh muncul, yang bisa kita pertahankan. Maka sekarang mungkin doa dan harapan dari orang sih adalah kita semua bisa sama-sama bangkit, karena titik startnya nggak sama. Mungkin banyak orang yang sekarang ketika pandemi punya kesempatan lebih untuk masak-masak di rumah, bikin kreasi, bikin kue, gue yang mau muda, apalah, bikin TikTok gitu. Tapi ada orang lain di sana yang ketika di rumah aja mereka lebih, ketika orang lain masak-masak yang aneh-aneh, mereka mau masak aja aneh gitu, susah. Banyak orang yang kayak gitu. Start kita nggak sama. Maka harapannya kita bisa sama-sama melihat itu sebagai manusia, bahwa kita harus bisa menghadapi ini benar-benar bersama-sama. Karena ketika banyak orang yang bilang kita bisa kok di rumah aja, kenapa nggak bisa di rumah aja? Karena mungkin rumahnya berbeda. Mungkin di rumah dia bisa olahraga, dia bisa renang dan ngapain. Tapi di beberapa orang beruntung itu, justru ketika di rumah mereka nggak bisa makan. Ketika orang lain yang ada di rumah bisa masak-masak terus gitu, atau pesan makanan ini itu buat dicoba dan sebagainya. Maka ini sebenarnya momentum buat kita menyadarkan kalau kita manusia, dan yang lain juga, yang juga butuh orang lain. Maka tumbuhkan kesetiakawanan sosial kita. Semoga nanti ketika kita COVID-nya, kita bakal menghadapi new normal, kita siap menghadapi itu, dan COVID ini menggembleng kita menjadi manusia yang lebih baik. Karena katanya sinyal, sorry. Oke Kang. Ini sempat terjeda sinyalnya. Oke. Oh iya. Pokoknya tadi intinya dapat adalah harapannya dengan adanya COVID-19 ini kita bisa bersama-sama berjuang dan juga menumbuhkan kesetiakawanan, harapannya juga. Dan terakhir juga dengan adanya COVID ini kita disadarkan bahwa kita itu adalah makhluk sosial yang benar-benar emang butuh orang gitu. Oke Kang Rizal, terima kasih banyak nih ya udah mau main ke Buruan, ngabuburit di rumah Juan. Pokoknya tetap jaga kesehatan, terus juga tetap stay at home, dan juga semangat terus ya untuk segala aktivitas yang dilakukan. Oke teman-teman, gak kerasa kita udah di akhir segmen, dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dadah, sampai ketemu lagi, bye.